Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NIM 2018-21-075. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga jual produk. Sebelumnya, harga itu adalah sebuah hal penting bagi perusahaan yang dimana akan mempengaruhi tingkat penjualan produksi dari suatu perusahaan. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga jual produk. Yang pertama itu strategi pemasaran. Di sini perusahaan harus menetapkan strategi apa yang harus diambil oleh perusahaan untuk memasarkan produknya. Nah, semakin baik strategi yang diambil oleh perusahaan, maka memungkinkan bahwa perusahaan itu akan memberikan harga yang lebih terjangkau kepada konsumen. Nah, di sini juga dalam strategi pemasaran, perusahaan bisa dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya itu kualitas dan inovasi produk. Di sini dalam memproduksi produknya atau barangnya, perusahaan harus memiliki kualitas yang baik atau di atas rata-rata, sehingga perusahaan dapat memasarkan produknya atau memberikan harga yang lebih tinggi daripada produk lain, sehingga dapat menutupi biaya produksinya. Nah, di sini juga perusahaan harus memberikan inovasi-inovasi yang baru sehingga dapat menarik minat para konsumen. Selanjutnya itu harga pesaing. Nah, di sini perusahaan harus mengetahui harga pesaing di luar, yaitu di pangsa pasar saat ini, atau harga produk perusahaan lain, supaya agar perusahaan bisa menetapkan harga jual atau bisa bersaing dalam memasarkan atau dalam penjualan produknya dengan perusahaan lain. Yang terakhir yaitu ketersediaan barang substitusi atau barang pengganti. Nah, di sini perusahaan harus memperhatikan barang substitusi atau pengganti tersebut, sehingga ketika dalam memproduksi dalam produk yang jumlah yang banyak, ketika kewalahan dalam memproduksi barang tersebut, maka perusahaan bisa mengetahui barang substitusi itu dari mana atau barang pengganti itu bisa didapatkan dari mana. Yang selanjutnya itu metode penetapan harga jual produk. Nah, di sini ada beberapa metode dan saya akan menjelaskan metode maksimalisasi laba. Nah, sebelumnya tujuan perusahaan itu adalah untuk menghasilkan laba maksimal dalam jangka panjang. Di sini perusahaan juga dapat menentukan harga jual dan volume jual untuk mendapatkan hasil laba yang diinginkan atau laba yang optimal. Nah, selanjutnya dapat kita lihat dari contoh halaman 163, yaitu dari PT Koinmas, di mana membuat barang dengan kapasitas 140.000 per unit per tahun, dan biaya tetapnya yaitu sebesar 300 juta. Sedangkan biaya variabelnya itu diperkirakan sebesar 7.000 per unit. Nah, maka perusahaan harus mempertimbangkan harga jual yang tepat untuk produk tersebut untuk mendapatkan laba maksimal atau laba yang diinginkan, yang optimal. Nah, selanjutnya itu bisa dapat kita dilihat di halaman 164, yaitu harga jual 20.000 dan volume per unitnya juga 20.000. Dan selanjutnya harga jual 18.000 dan volume unitnya 40.000. Dan selanjutnya untuk harga jual 16.000 dan volume unitnya 60.000. Dan 14.000 untuk harga jual dan 80.000 untuk volume unitnya. Dan selanjutnya 12.000 untuk harga jual dan volume unitnya 100.000. Dan harga jual 10.000, volume unitnya sebesar 120.000. Dan yang terakhir harga jual sebesar 8.000 dan volume unitnya 140.000. Nah, dari data yang tadi, maka perusahaan atau PT Koinmas melakukan atau membuat tabel alternatif untuk mencari nilai penjualan, biaya variabel, dan menentukan laba atau rugi perusahaan. Nah, untuk mencari nilai penjualan yaitu harga jual dikalikan volume jual. Sedangkan untuk mencari biaya variabel yaitu volume per unit dikalikan dengan biaya
biaya variabel yang diperkirakan oleh perusahaan. Nah, dari contoh di halaman 164 yaitu harga jual yaitu 20.000 dan volume unit sebesar 20.000. Maka untuk mencari nilai penjualan 20.000 dikali 20.000 yaitu harga jual dikali volume per unit. Nah, yang dimana hasilnya yaitu 400 juta. Sedangkan biaya variabel yaitu dikali 20.000 dikalikan 7.000, yang dimana volume unit dikalikan biaya variabel yang diperkirakan oleh perusahaan, maka hasilnya 140 juta. Nah, di sini biaya tetapnya yaitu 300 juta. Untuk mencari laba atau rugi perusahaan maka dilakukan pengurangan yaitu nilai penjualan dikurangi biaya variabel lalu dikurangi biaya tetap. Maka hasilnya 40 juta minus 40 juta. Di sini perusahaan mengalami rugi. Nah, selanjutnya yaitu dengan harga jual 18.000 dan volume unit 40.000, maka didapatkan nilai penjualan sebesar 720 juta dan biaya variabelnya 280 juta dan biaya tetapnya yaitu tetap 300 juta, maka laba atau ruginya itu sebesar 140 juta. Di sini perusahaan mendapatkan laba. Nah, perusahaan di sini mencari harga jual optimal atau laba optimal yang didapatkan oleh perusahaan. Di sini didapatkan yaitu laba sebesar 260 juta yang mana harga jualnya itu sebesar 14.000 dan volumenya sebesar 80.000. Nah, di sini ada contoh dari PT Mikasa di mana kapasitas produksi yaitu sebesar 120.000 unit per tahun. Nah, dan biaya tetap totalnya yaitu 100 juta dan biaya variabel perkiraannya itu sebesar 6.000. Untuk harga jualnya di sini ada 15.000 dengan volume per unitnya yaitu 15.000. Terus 12.000 dengan volume 20.000 dengan harga jual 9.000, volume per unitnya yaitu 25.000 dan harga jualnya yaitu harga jual 7.000 dan volume unitnya yaitu sebesar 30.000. Maka dilakukan perhitungan untuk mencari nilai penjualan, yaitu maka harga jual 15.000 dikali volume unit 15.000, maka perolehannya itu sebesar 225 juta. Nah, untuk biaya variabelnya yaitu volume unit 15.000 dikalikan dengan biaya variabel perkiraan sebesar 6.000, maka hasilnya yaitu sebesar 90 juta. Untuk biaya tetapnya yaitu sebesar 100 juta, maka laba atau ruginya yaitu sebesar 35 juta. Hasil dari 225 juta dikurangi 90 juta dikurangi 100 juta, maka hasilnya 35 juta yaitu dihasilkan laba. Nah, dan selanjutnya yaitu 20.000 sama yang volume unitnya 20.000, yang harga jualnya 12.000 itu dikalikan, maka nilai penjualannya 240 juta dan biaya variabelnya yaitu 20.000 dikali dengan 6.000 biaya variabel perkiraan, maka hasilnya yaitu sebesar 120 juta. Untuk biaya tetapnya yaitu sebesar 100 juta dan untuk laba atau ruginya yaitu 20 juta. Hasil dari 240 juta dikurangi 120 juta dan biaya tetapnya 100 juta, maka hasilnya itu sebesar 20 juta. Nah, untuk yang 9.000 dan 7.000 harga jual dan volume unitnya sebesar 25.000 dan 30.000 itu mengalami rugi yaitu sebesar masing-masing 25 juta dan 70 juta. Nah, untuk harga jual optimalnya yang dapat mengakibatkan perolehan laba yang maksimal adalah 15.000 untuk harga jualnya dengan volume unitnya 15.000 yang hasil laba atau ruginya sebesar 35 juta.